Setiap hari, jutaan masyarakat memasuki Jakarta dengan berbagai tujuan. Sebagian besar dari mereka mempertaruhkan hidup untuk menafkahi keluarga yang seringkali tidak tinggal di Jakarta. Perlahan-lahan, jutaan masyarakat ini harus mempertaruhkan kesehatan dengan pembunuh yang bersembunyi dalam kebisingan ibu kota, yang bernama polusi udara. Pembunuh ini yang perlahan masuk melalui saluran pernapasan dan merusak kesehatan manusia dari dalam, menghancurkan paru-paru, sampai membangkitkan sel kanker. Setiap hari, ratusan, ribuan, bahkan jutaan partikel polusi perlahan membunuh masyarakat. Namun, apakah Pemprov DKI Jakarta sudah berupaya untuk melindungi warganya? Jakarta, kota metropolitan ini menawarkan berbagai kesempatan serta janji manis mengubah nasib masyarakat. Sampai saat ini masih banyak orang berdatangan ke ibu kota untuk menagih janji kemakmuran dan perubahan nasib tanpa mengetahui terdapat bahaya yang mengintai mereka. Seperti pembunuh yang bersembunyi dalam kebisingan ibu kota, polusi udara siap menerkam siapa saja yang menghirup udara di ibu kota. Bahkan, menurut data AKI, pada 7 Juni 2023, Jakarta meraih peringkat ke-10 sebagai kota paling berpolusi di dunia. Berdasarkan data yang kami pantau, pada 7 Juni 2023, Jakarta meraih skor AKI sebesar 109 yang menggambarkan udara Jakarta akan berbahaya bagi orang yang sensitif terhadap kondisi ini. Selain itu, kandungan PM2,5 di Jakarta juga mencapai 38,8 mikrogram per meter kubik, melebihi ambang batas yang ditetapkan WHO, yaitu 5 mikrogram per meter kubik, rata-rata tahunan dengan target interim 35 mikrogram per meter kubik. Sementara itu, masih banyak wilayah di DKI Jakarta yang meraih skor AKI melebihi 120, yaitu Jeruk Purut, Gelora Bung Karno, Kemang 5, Capital Place, Jalan Angkasa, dan Simpruk THL. Skor yang diberikan AKI ini bukan tanpa penjelasan. Misalnya, skor dengan rentang 0 sampai dengan 50 menandakan kualitas udara bagus. 51 sampai dengan 100, kualitas udara masih bisa ditoleransi. 101 sampai dengan 150, beberapa orang yang sensitif akan mengalami gangguan kesehatan. 151 sampai dengan 200, hampir setiap orang akan merasakan dampak pada kesehatan. 201 sampai dengan 300, kualitas udara berbahaya bagi manusia. Dan 301 sampai dengan 500, kualitas udara sangat berbahaya bagi manusia dan bisa memberikan dampak kesehatan serius. Nah, tidak hanya berbahaya bagi Jakarta saja loh. Ternyata polusi udara di ibu kota ini dapat menyebabkan polusi di wilayah lain, seperti yang terlihat dari gambar ini. Semakin merah warna di peta menandakan semakin buruk polusi udara. Terlihat juga angin yang dibawa dari Bekasi membuat polusi udara di Jakarta terdorong sampai Selat Sunda dan sudah menyentuh wilayah Bakauheni. Betapa mengerikannya polusi yang dihasilkan ibu kota Indonesia ini, bukan? Sebenarnya pada tahun 2019, sebanyak 22 penduduk Jakarta menggugat Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat atas pencemaran udara yang terjadi di Jakarta. Dari gugatan itu, Pemprov Jakarta mencari penyebab pencemaran udara, dan mayoritas disebabkan kendaraan bermotor yang berlalu lalang di wilayah ibu kota dan sekitarnya. Padahal, menurut AKI, polusi udara merupakan pembunuh nyata yang dapat menyebabkan 4,5 juta kematian dini setiap tahun, kerugian sebesar 8 miliar US dollar akibat penanggungan biaya kesehatan warga, serta 40.000 kematian anak balita akibat paparan PM2,5 dari bahan bakar fosil. Selain itu, polusi udara juga dapat berdampak buruk dan menyebabkan gangguan saluran pernapasan, penyakit jantung, gangguan reproduksi, kanker,
dan meningkatkan resiko hipertensi. Sebenarnya, pada tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan Ingup nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian udara yang menjelaskan target-target yang harus dicapai untuk memperbaiki kualitas udara. Selain itu, pada tahun 2021, Pemprov DKI terus menggenjot sarana transportasi umum di DKI Jakarta dengan memperluas simpul-simpul jaringan transportasi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sepertinya belum cukup untuk menangkap atau menghalangi si pembunuh dalam kebisingan di ibu kota ini. Upaya lebih masif dan tegas harus dilakukan pemerintah untuk memastikan gas buang dari kendaraan pribadi tidak menjadi penghasil polusi udara. Perbaikan transportasi umum serta penyambungan simbol-simbol transportasi umum sebenarnya dapat menjadi strategi penting untuk menghilangkan polusi udara. Pemerintah tidak boleh menutup mata dan telinga untuk mengatasi masalah ini. Memang polusi udara ini tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi dampaknya akan dirasakan di belakang indera penglihatan kita, yaitu tubuh kita sendiri. Saya, Rida Kusuma Perdana, dan tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri. Saksikan Jendela Data setiap Selasa hanya di YouTube Media Indonesia.